itu adalah 163 usulan kami, Pak. Itu 163, itu termasuk diantaranya ada anak yatim, kemudian ada lansia. Jadi yang lansia tunggal, yang nggak bisa, yang sudah nggak ada keluarga, maksud kita berikan makanan, Pak. Jadi per makanan itu satu hari berapa ya sekarang? Kalau totalnya satu bulan kurang lebih 900.000. Nah, oke teman-teman, sebelum pada berita intinya, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu ya untuk para KPM PKH maupun BPNT. Nah, di sini ada sebuah informasi terbaru hasil rapat Kemensos dengan Komisi 8 DPR RI kemarin. Nah, di mana Ibu Risma selaku Menteri Sosial Republik Indonesia telah mengusulkan penambahan anggaran bantuan sosial untuk tahun 2023 mendatang. Nah, dalam usulan tersebut, supaya para KPM yang lansia tunggal ataupun anak yatim piatu yang tidak ada keluarganya di tahun nanti bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Nah, bantuan ini adalah berupa program rehabilitasi sosial. Nah, jadi target untuk program rehabilitasi sosial ini adalah para anak yatim piatu yang tidak ada keluarganya dan para KPM yang lansia tunggal ya teman-teman atau hidup sendiri. Nah, akan tetapi nantinya bukan berupa uang ya teman-teman Rp900.000 itu, melainkan berbentuk makanan. Nah, jadi kemungkinan nantinya bisa saja melalui para pendamping dengan menyediakan makanan untuk setiap bulannya kepada para KPM tersebut dengan nominal sebesar Rp900.000 per bulannya. Nah, hanya saja kapan waktunya kita tunggu saja informasi selanjutnya ya, karena ini masih berupa usulan. Jadi tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Nah, apabila nanti sudah dapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, maka tentunya akan ada petunjuk dan juknisnya seperti apa. Nah, maka dari itu kita tunggu saja informasi selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi nanti di tahun 2023 mendatang. 163 usulan kami, Pak. Itu 163, itu termasuk diantaranya ada anak yatim, kemudian ada lansia. Jadi yang lansia tunggal, yang nggak bisa, yang sudah nggak ada keluarga, maksud kita berikan makanan, Pak. Jadi per makanan itu satu hari berapa ya sekarang? Kalau totalnya satu bulan kurang lebih 900.000. Nah, itu kita hitung, kita masukkan di sini usulan kami. Namun turunnya adalah sesuai pagu indikatif Kemensos 2023 adalah 78.179.586.686.686. Jadi turunnya seperti itu. Nah, kemudian pagu indikatif ini turun 0,1% dari tahun anggaran 2022. Kemudian anggaran per program, yaitu program perlindungan sosial, itu 77.995.166.000. Kemudian program dukungan manajemen 1.081.591.520.000. Jadi ini di program dukungan manajemen ini termasuk namanya sekarang Politeknik Kesos. Ini termasuk anggaran di situ. Politeknik sudah disepakati Pak, tetap yang di Kemensos namanya Politeknik Pekerja Sosial. Pekerja Sosial. Jadi sudah disepakati dengan jadi tetap di Kemensos. Kemudian anggaran berdasarkan PN dan non-PN prioritas nasional adalah 76.775.623.319.000.
Kemudian non prioritas nasional adalah 1.403.963.367.000. Kemudian ini per jenis belanja itu adalah belanja pegawai 546.505.572.000. Belanja barang operasional 275.659.514.000. Belanja bansos PKH 28.809.816.300.000. Belanja bansos sembako 45.120.120.000. Kemudian target bansos PKH dan sembako Dijen Resos itu PKH-nya untuk disabilitas keluarga tunggal, jadi nggak ada disabilitas tapi sendiri, itu 47.050. Kemudian sembakonya 57.031. Kemudian lansia keluarga tunggal 2.634.000. Ini jumlah penerimanya 795. Kemudian sembakonya 5.017.986. Kemudian di Jamsos ini lansia dan disabilitas dalam keluarga. Jadi ini keluarga lengkap. Itu 4.277.816. Sembakonya 7.694.276. Kemudian kepala keluarga usia di atas 40 sampai 60 tahun 1.336.632. Sembakonya 1.755.641. Dijen Jaya Sos keluarga usia di bawah 40 tahun ke bawah, yang ini nanti target kita bisa graduasi dengan membuatkan mereka usaha, itu adalah 1 juta. Untuk PKH 1.703.707. Kemudian sembakonya 4.275.066. Jadi totalnya tetap 10 juta untuk PKH. Kemudian sembakonya adalah tetap 18.800.000. Nah, jadi itu ya teman-teman kabar gembira untuk para lansia yang tunggal dan anak yatim piatu yang tidak ada keluarganya, akan ada bantuan Rp900.000 berupa makanan.